Uganda merupakan pemukiman kumuh tanpa seorang bocah berusia 10 tahun bernama Fiona Mutesi. Meski usianya masih 10 tahun, Fiona harus putus sekolah dan membantu ibunya berjualan di pasar karena keterbatasan ekonomi di keluarganya. Tidak hanya Fiona, tetapi juga sejak ayahnya meninggal saat Fiona berusia 9 tahun, kakak Fiona yang bernama Nick dan dua adiknya yang bernama Brian dan Richard juga tidak mendapatkan pendidikan dan harus membantu ibunya berjualan di pasar. Siang itu, saat Nick sedang berjualan, ia didatangi oleh pacarnya yang bernama Theo. Namun, karena reputasi Theo di daerah Katwe sebagai pria yang tidak baik, ibu Fiona yang bernama Harriet langsung mengusir Theo dan melarangnya untuk mendekati Nick. Tetapi perkataan ibunya kepada Theo justru membuat Nick merasa kecewa karena menurutnya Theo adalah pria yang baik. Akan hal itu, Nick membangkang ibunya dan memilih kabur bersama Theo. Hari-hari pun berlanjut. Suatu sore saat Fiona dan Brian telah selesai berjualan, Brian meminta izin kepada Fiona untuk pergi ke lapangan menonton sepak bola. Sesampainya di lapangan, seorang pria bernama Robert Katende yang juga merupakan seorang pelatih sepak bola meminta Brian untuk ikut bermain. Mendengar hal itu, Brian dan satu temannya yang bernama Ipan menolak dengan alasan bahwa mereka bisa cedera saat bermain bola, dan jika cedera maka mereka tidak bisa lagi menjual jagung di pasar. Mendengar jawaban itu, Robert lalu bertanya pada Brian dan Ipan tentang olahraga yang biasa mereka mainkan. Dari pertanyaan itu, Robert menjadi tahu bahwa setelah putus sekolah, Brian dan Ivan hanya sibuk membantu orang tuanya berjualan di pasar, sehingga tidak ada permainan olahraga yang sempat mereka mainkan. Melihat kondisi tersebut, Robert yang memiliki cita-cita ingin mengangkat derajat anak-anak yang kurang mampu melalui olahraga, mengenalkan permainan catur pada Brian dan Ivan. Robert meminta mereka untuk datang ke tempat latihan catur miliknya. Mendengar tawaran itu, Brian dan Ivan menolaknya karena selain mereka tidak tahu cara bermain catur, mereka juga menganggap bermain catur hanya buang-buang waktu. Dengar penolakan itu, Robert tidak menyerah. Ia lalu bercerita bahwa dulu saat masih kuliah, ia sering mendapatkan uang karena menang dalam bermain catur melawan anak-anak kota. Dari hasil permainan catur tersebut, ia bisa menyelesaikan kuliahnya. Setelah Robert selesai bercerita, Brian dan Ivan pun berjanji bahwa besok mereka akan datang ke tempat latihan catur milik Robert. Beberapa hari kemudian, Fiona merasa curiga dengan Brian karena Brian selalu pergi saat sedang berjualan jagung. Karena kecurigaan itu, Fiona pun akhirnya mengikuti Brian. Sesampainya di tempat pelatihan catur, Fiona merasa bingung dengan apa yang sedang dilakukan oleh Brian dan anak-anak di sana. Sementara itu, Robert yang melihat Fiona sedang mengintip, lalu menyuruh Fiona untuk masuk dan bergabung dengan yang lain. Saat Fiona masuk, anak-anak di sana malah mengejeknya dengan mengatakan bahwa tubuhnya bau. Melihat kejadian itu, Robert lalu menenangkan anak-anak didiknya karena Robert tahu bahwa anak-anak di Katwe tidak pernah makan siang. Ia juga membagikan bubur pada anak-anak yang berlatih di sana. Setelah itu, Robert meminta seorang bocah bernama Gloria untuk menjelaskan kepada Fiona tentang dasar-dasar bermain catur. Fiona yang mendengar penjelasan dari Gloria merasa sangat tertarik dengan permainan catur. Namun karena tubuh Fiona yang bau, Gloria meminta Fiona untuk pergi dan membersihkan dirinya.
Mendengar kata-kata Gloria karena Fiona ingin kembali bermain catur, akhirnya ia pun mengambil air untuk mandi. Pada malam harinya, ketika Harriet memberikan jatah makan malam kepada anak-anaknya, Fiona dan Brian malah memberikan jatah mereka kepada ibunya dengan alasan mereka masih kenyang karena siang tadi sudah makan bubur. Hari-hari pun berlanjut berkat bimbingan Robert dan dukungan dari teman-temannya. Fiona kini sudah mulai bisa memainkan catur. Meskipun saat latihan di rumah bersama Brian, Fiona selalu kalah. Ia terus belajar dan mengevaluasi setiap kekalahan yang dialaminya. Suatu siang setelah selesai melatih catur, Robert menjemput istrinya yang bernama Sarah di sekolah tempatnya mengajar. Sambil menikmati perjalanan pulang, Robert bercerita tentang kemajuan anak didiknya dalam bermain catur. Sesampainya di rumah, Robert juga menceritakan tentang masalah yang sedang dihadapinya. Saat ini, gaji dari melatih sepak bola hanya cukup untuk memfasilitasi anak-anak yang berlatih catur. Sementara untuk membiayai kebutuhan keluarganya, ia sudah tidak mempunyai uang lagi. Mendengar cerita dari suaminya, Sarah lalu mengatakan bahwa gajinya sebagai guru akan ia gunakan untuk kebutuhan keluarganya. Sementara itu, gaji dari melatih sepak bola akan lebih baik jika Robert gunakan untuk memperjuangkan kehidupan anak-anak yang kurang mampu. Mendengar hal itu, Robert yang tak ingin merepotkan istrinya masih berjuang untuk mendapatkan uang tambahan dengan melamar pekerjaan sebagai teknisi di sebuah perusahaan pengairan di Afrika. Keesokan harinya, Robert datang ke perusahaan pengairan Afrika untuk pekerjaan tersebut karena Robert adalah mahasiswa yang lulus dengan nilai terbaik. Tuan Wilson yang mewawancarai Robert meminta Robert untuk menunggu beberapa hari agar ia bisa menempatkan Robert di posisi yang tepat. Beberapa bulan pun berlalu. Setelah mendapat bimbingan dari Robert, Fiona kini telah bisa bermain catur dengan baik. Bahkan siang itu, Fiona membuat Robert merasa terkejut karena Fiona berhasil mengalahkan Joseph. Joseph adalah salah satu murid terbaik di tempat pelatihan catur Robert. Di momen itu, Robert lalu bertanya pada Fiona tentang buku yang telah Fiona baca sehingga ia bisa melakukan permainan yang sangat indah. Mendengar pertanyaan itu, Fiona pun menjawab bahwa ia tidak membaca buku apapun karena selama ini ia tidak bisa membaca. Mendengar pengakuan itu, Robert semakin merasa takjub dengan kecerdasan yang Fiona miliki. Sehingga Robert berencana akan membawa anak didiknya untuk bertanding di turnamen catur antar sekolah. Beberapa hari kemudian, Robert datang ke kantor cabang Federasi Catur Uganda di Kampala untuk mendaftarkan anak didiknya. Namun sayangnya, Tuan Barumba selaku ketua panitia turnamen catur antar sekolah di kota Kampala menolak anak didik Robert untuk ikut dalam turnamen dengan alasan anak didik Robert adalah anak-anak yang kumuh dan bisa membawa penyakit pada anak-anak sekolah lainnya. Selain itu, karena turnamen ini khusus untuk anak-anak yang bersekolah, maka anak didik Robert tidak bisa ikut ke turnamen karena tidak ada satupun dari anak didik Robert yang bersekolah. Mendengar hal itu, Robert meminta kelonggaran pada Tuan Barumba untuk menjadikan anak didiknya sebagai peserta tamu karena memang semua anak didiknya tidak ada yang mampu untuk bersekolah. Sebagai pilihan terakhir, jika Robert menginginkan anak didiknya ikut turnamen antar sekolah, Tuan Barumba meminta Robert untuk membayar 4.000 siling pada panitia sebagai persyaratan mengikuti lomba. Meskipun Robert tidak mempunyai uang, ia pun akhirnya menyanggupi demi membayar persyaratan itu. Sorenya, Robert bermain sepak bola tarkam untuk mendapatkan uang.
Di rumah, Robert ketahuan oleh istrinya bahwa ia telah bermain sepak bola demi uang. Sarah yang mengetahui hal itu memarahi Robert karena Robert pernah memiliki cedera lutut yang parah, dan jika Robert bermain sepak bola lagi, cederanya bisa bertambah parah. Robert yang mendengar istrinya marah-marah karena mengkhawatirkannya, lalu menjelaskan bahwa ia sedang membutuhkan uang untuk biaya pendaftaran turnamen. Meski demikian, Robert telah menjelaskannya, istrinya tetap diam. Hingga pada akhirnya Robert bercerita pada Sarah tentang 10 alasan ia menikahi Sarah. Setelah mendengar 10 alasan itu, Sarah kembali tersenyum dan mereka pun berdamai. Satu hari sebelum turnamen antar sekolah dimulai, salah satu tetangga Fiona yang tidak tahu tentang permainan catur mengatakan pada Harriet bahwa setiap sore Fiona dan Brian selalu pergi ke belakang pasar untuk berlatih judi dengan seorang pria bernama Robert. Checkmate. This is not possible. Benjamin. But I was champion. Will be champion, man. Mendengar kabar itu, Harriet merasa sangat marah dan segera pergi menyusul kedua anaknya. Di saat yang bersamaan, di tempat pelatihan catur, juara bertahan sedang berlatih di tempat pelatihan catur milik Robert. Harriet mengajak kedua anaknya untuk pulang. Keesokan harinya, karena tidak diizinkan untuk ikut turnamen, Fiona terlihat sangat murung saat sedang berjualan, sampai akhirnya Fiona merasa sangat bahagia ketika ia melihat kedatangan Robert. Robert meminta waktu pada Harriet untuk menjelaskan apa yang sebenarnya dilakukan Fiona dan Brian. Robert menjelaskan bahwa permainan catur bukanlah permainan judi, dan catur adalah sesuatu yang sangat berharga bagi Fiona dan Brian. Brian penuh determinasi, sementara Fiona memiliki kecerdasan yang luar biasa, melebihi anak-anak lainnya. Setelah itu, Robert meminta izin pada Harriet untuk membawa Fiona dan Brian bertanding di turnamen catur antar sekolah. Robert juga berjanji pada Harriet bahwa suatu saat nanti ia akan berusaha mencari cara agar Fiona dan Brian bisa melanjutkan sekolahnya lagi. Mendengar semua penjelasan Robert, Harriet akhirnya mengizinkan kedua anaknya untuk pergi bersama Robert. Di tempat turnamen, anak didik Robert merasa sangat minder karena mereka tidak berseragam dan tidak bersekolah. Bahkan lebih parahnya, saat acara pembukaan, Tuan Barumba di dalam pidatonya selalu menyudutkan anak didik Robert. Malamnya sebelum pertandingan, Robert ingin memastikan bahwa anak didiknya sudah beristirahat. Tetapi ia tidak menemukan satupun anak didiknya berada di atas ranjang, karena ternyata mereka lebih memilih tidur di lantai seperti yang biasa mereka lakukan di rumah. Paginya, Robert datang ke kamar anak didiknya. Namun, ia malah menemukan mereka dalam keadaan ketakutan. Bahkan, Benjamin dan Gloria sampai menangis dan meminta pada Robert untuk membawanya pulang dengan alasan mereka berbeda dengan anak-anak yang bersekolah. Melihat keputusasaan anak didiknya, Robert lalu bercerita, "Kemarin, saat dalam perjalanan ke sini, aku melihat anjing yang sedang kelaparan. Anjing itu melihat seekor kucing di depannya. Karena merasa kelaparan, anjing itu mulai mengejar kucing tersebut untuk dimakan. Sementara kucing yang melihat nyawanya sedang terancam melarikan diri ke dalam gang sempit, melewati genangan air, rumah-rumah, dan melompati dapur yang sedang digunakan untuk memasak. Hingga akhirnya anjing tidak bisa mengejar kucing karena kelelahan. Saat anjing gagal menangkap kucing, aku bertanya pada anjing,
"Wahai anjing, kamu begitu kelaparan. Kenapa kamu melepaskan makanan siangmu begitu saja?" Anjing pun berkata, "Masalahnya adalah aku berlari untuk makanan dan kucing itu berlari untuk hidupnya." Mendengar cerita Robert, anak didik Robert akhirnya kembali tertawa. Robert lalu menjelaskan maksud dari ceritanya, bahwa anak-anak yang berseragam ibarat anjing karena mereka bisa dengan mudah mengikuti turnamen ini. Namun, anak didik Robert adalah kucing-kucing tangguh yang bermain catur untuk hidup. Mendengar penjelasan itu, seketika anak didik Robert kembali bersemangat. Di dalam pertandingan, Fiona dipertemukan dengan juara bertahan yang bernama Peach Cat. He took my queen! He took my queen! Sementara Benjamin dan Brian bisa dengan mudah mengalahkan lawan-lawannya. Dan untuk Gloria, setelah Robert membawa Gloria keluar pertandingan antara Fiona dan Peach Cat menjadi semakin menarik. Sebagai juara bertahan, Peach Cat merasa kesulitan membaca permainan Fiona. Checkmate. Is quite a treasure for a girl who plays with astonishing Fiona Mutesi. Setelah menjadi juara di turnamen tersebut, Robert memberikan buku tentang catur yang harus Fiona baca. Namun, karena Fiona tidak bisa membaca, Sarah sebagai istri Robert yang selalu mendukung kegiatan suaminya mengajari Fiona membaca. Hari-hari pun berlanjut. Meskipun sudah menjadi juara, Fiona dan Brian tetap menjalani sehari-harinya seperti biasa, membantu ibunya menjajakan jagung di pasar. Tetapi siang itu nasib buruk menimpa Brian karena ia terserempet sebuah motor. My brother! Brian! My brother is... Setelah mendapatkan tumbangan, Fiona menjemput ibunya di rumah untuk membawa Brian ke rumah sakit. Agar pihak rumah sakit mau menerima Brian, Harriet memakai pakaian terbaiknya agar ia dikira sebagai orang kaya, dan rumah sakit mau mengobati Brian. Keesokan harinya, dokter meminta Harriet untuk segera membayar pengobatan Brian. Karena Harriet tidak punya uang, ia lalu memaksa Brian untuk pergi dari rumah sakit secara diam-diam. Masalah hari itu belum selesai. Sesampainya di rumah, Harriet dan ketiga anaknya diusir oleh pemilik rumah dengan alasan Harriet belum membayar uang sewa selama berbulan-bulan. Malamnya, karena tidak mempunyai tempat tinggal, Harriet membawa ketiga anaknya di jalanan pasar untuk beristirahat. Saat semua anaknya sudah tertidur, Harriet menangis sambil menatap foto mendiang suaminya, bertanya, Did you go? Hari-hari pun berlanjut. Suatu siang, Robert menemui Fiona di tempat tinggal Fiona yang baru. Karena Fiona tidak pernah terlihat lagi di tempat latihan catur, Robert mengajak Fiona bermain catur. Namun, karena masalah-masalah yang Fiona hadapi, ia tak begitu bergairah untuk menyelesaikan permainannya. Fiona juga mengatakan kalau catur bukanlah dunianya, karena ia hanya seorang gadis yang berasal dari keluarga miskin. Mendengar hal itu, Robert lalu bercerita tentang masa kecilnya saat ia ditinggalkan oleh ibunya. Ia juga meyakinkan Fiona bahwa jika Fiona tetap bermain catur dan tidak menyerah dengan keadaan, ia akan menyelesaikan masalah hidupnya hanya dengan bermain catur. Mendengar motivasi dari pelatihnya, Fiona pun akhirnya kembali bersemangat. Suatu malam, saat Fiona sedang memikirkan strategi caturnya, ia melihat Nick bersama Theo datang menemuinya. Karena Nick berpakaian seperti wanita penghibur, Harriet meminta Nick untuk mengganti pakaiannya. Namun, karena Nick sudah merasa nyaman dengan pakaian yang dipakainya, ia menolak permintaan ibunya. Karena tidak ada titik temu antara Nick dan ibunya, Nick akhirnya pergi sambil memberikan uang pada Fiona untuk membeli makanan.
Fiona yang menerima uang itu lalu membujuk ibunya agar mau menerima uang pemberian Nick. Can you accept? Beberapa hari kemudian, setelah Brian telah pulih, Fiona dan Brian akhirnya kembali ke tempat latihan catur untuk melatih kemampuannya. Di momen itu, semua anak-anak di sana merasa sangat senang ketika mereka melihat Fiona dan Brian bisa kembali berlatih bersama. Selain itu, Sarah sebagai istri Robert juga sangat bersemangat untuk mengajari anak didik Robert membaca dan berhitung sebagai bekal mereka jika suatu hari nanti mereka akan bersekolah. Hari-hari pun berlanjut. Karena ketekunan dan bimbingan dari Robert, Fiona berhasil menjuarai beberapa turnamen yang diadakan oleh Federasi Catur Uganda. Dari hasil permainan caturnya, Fiona kini bisa membantu ibunya untuk mendapatkan rumah kontrakan yang baru. Akhirnya, pada tahun 2009, Fiona berhasil menjuarai kejuaraan nasional catur junior Uganda. Suatu sore, di tepi danau, saat Robert sedang melatih Fiona, ia merasa kecewa karena Fiona tidak mendengarkan instruksinya. Namun, saat Fiona menjelaskan maksud dari permainannya, Robert merasa sangat takjub karena ternyata Fiona mampu membaca 8 gerakan lawannya. Di momen itu, Robert lalu mengatakan bahwa suatu hari nanti, jika Fiona tetap disiplin berlatih, bukan tidak mungkin Fiona akan memiliki gelar Grandmaster dan akan mengalahkan semua lawan-lawannya di turnamen internasional. Mendengar hal itu, Fiona merasa bingung karena selama ini ia tidak pernah tahu apa itu gelar Grandmaster. Beberapa hari kemudian, saat Robert sedang mencari cara agar anak didiknya bisa bersekolah, tiba-tiba Nyonya Gali selaku Ketua Federasi Catur Uganda menghubungi Robert dan mengabarkan bahwa Fiona, Benjamin, dan Ivan mendapat undangan untuk mewakili Uganda mengikuti turnamen catur di negara lain. Mendengar kabar itu, Robert merasa sangat senang, sehingga ia segera pergi menemui Harriet dan meminta izin agar Fiona diizinkan pergi beberapa hari ke Sudan untuk melakoni pertandingan internasional pertamanya. Namun, Harriet yang mendengar kabar itu justru melarangnya dengan alasan ia tidak mempunyai biaya untuk memberangkatkan Fiona. Robert menjelaskan bahwa semua biaya keberangkatan Fiona adalah tanggung jawab Federasi Catur Uganda. Selain itu, Robert juga berjanji bahwa setelah Fiona pulang dari Sudan, ia akan memasukkan Fiona ke sekolah tempat istrinya mengajar dengan beasiswa. Mendengar penjelasan Robert, Harriet akhirnya menyerahkan urusan Fiona pada Robert karena ia sendiri sebenarnya tidak tahu tentang letak negara Sudan dan cara mendaftarkan anaknya dengan beasiswa. Hari keberangkatan pun tiba. Sebelum berangkat, Fiona berpamitan pada ibunya dan meminta doa restunya. Sesampai di Sudan, banyak pengalaman baru yang Fiona dapatkan. Ia bisa menikmati ranjang hotel dengan kasur yang empuk, menikmati kolam renang dengan air yang jernih, dan memesan makanan sesuai keinginannya. Itu adalah sebuah hal yang tidak pernah Fiona bayangkan saat ia berada di Katwe. Bahkan lebih mengejutkan lagi, meskipun Fiona, Benjamin, dan Ivan adalah peserta termuda di turnamen tersebut, mereka bisa dengan mudah mengalahkan semua lawan-lawannya. Do you? Saat kembali ke Uganda, banyak media yang menghubungi Fiona. Fiona menjadi sangat terkenal. Sesampainya di rumah, sambil membawa piala kemenangannya, Fiona disambut oleh ibunya yang sangat mengkhawatirkannya. Di momen itu, Nick juga sudah kembali tinggal bersama ibunya karena Theo telah memutuskan hubungannya. Hari-hari pun berlanjut. Karena ketenarannya, Fiona berubah menjadi pribadi yang sombong. Perubahan sikap Fiona itu jelas dirasakan oleh ibunya karena sejak kembali dari Sudan, Fiona sering mengubah gaya rambutnya dan juga tidak mau lagi ketika ia disuruh untuk mencuci singkong ataupun pekerjaan lainnya. Perubahan sikap Fiona itu juga disampaikan oleh Harriet kepada Robert
Mendengar hal itu, Robert pun segera menemui Fiona dan menasehatinya. Tetapi Fiona tidak peduli dengan nasihat pelatihnya. Bahkan, ia pergi saat Robert sedang berbicara. Meskipun sikap Fiona telah berubah, ibunya tetap mendukung karir Fiona di dunia catur. Bahkan, ibunya rela menjual pakaian terbaiknya hanya untuk membelikan minyak tanah agar Fiona bisa membaca buku tentang catur di malam hari. Karena kelembutan sikap ibunya, hati Fiona pun akhirnya luluh dan kembali menjadi Fiona yang selama ini ibunya kenal. Beberapa hari kemudian, karena merasa bersalah, Fiona akhirnya meminta maaf pada ibunya atas sikapnya yang telah berubah, dan sebagai ucapan terima kasih, Fiona berjanji bahwa suatu hari nanti ia akan memberikan hadiah rumah pada ibunya. Satu tahun pun berlalu. Tepatnya pada tahun 2010, Fiona terus melatih kemampuan caturnya di tempat latihan Robert. Selain itu, karena Fiona telah berhasil menjadi juara di berbagai kompetensi catur junior, Fiona memiliki ambisi untuk mengikuti Olimpiade Catur di Rusia tahun 2010 agar ia bisa menjadi seorang master. Karena Robert tahu bahwa Fiona telah memenuhi syarat untuk pergi ke Olimpiade, ia akhirnya membawa Fiona ke kantor Federasi Catur Uganda untuk bertemu dengan Nyonya Gali. Namun, Nyonya Gali dan Mr. Barumba menolak Fiona untuk pergi ke Olimpiade dengan alasan Fiona masih terlalu muda untuk berkompetisi di ajang Olimpiade. Mendengar penolakan itu, Fiona lalu meyakinkan Nyonya Gali dan semua orang yang ada di sana bahwa di Olimpiade ia pasti akan memenangkan 50% pertandingannya. Jika itu terjadi, maka ia akan menjadi master catur termuda dalam sejarah, sehingga nama Federasi Catur Uganda akan dikenal baik oleh dunia. Mendengar semua perkataan Fiona yang sangat masuk akal, Nyonya Gali akhirnya memfasilitasi keberangkatan Fiona ke Olimpiade Rusia. Hari keberangkatan pun tiba. Di dalam pesawat, Fiona terlihat sangat percaya diri untuk memenangkan semua pertandingannya di Olimpiade. Berbeda dengan Robert yang tahu bahwa lawan Fiona di Olimpiade sangatlah berat. Ia lalu menasihati Fiona agar tetap fokus dan jangan pernah meremehkan semua lawannya, karena hal itu bisa membuat Fiona mengalami kekalahan. Mendengar nasihat pelatihnya, Fiona malah meminta Robert agar tidak perlu mengkhawatirkannya, karena ia yakin akan dengan mudah mengalahkan semua lawan-lawannya. Pada bulan Desember tahun 2010, Fiona telah sampai di Rusia. Dengan penuh rasa bangga, Fiona membawa bendera Uganda saat pembukaan pertandingan akan dimulai. Sementara itu, di Uganda, semua orang mendukung Fiona sangat antusias mendengarkan siaran langsung pertandingan-pertandingan Fiona melalui saluran radio. Puncaknya, Fiona akan bertanding melawan Kagramanov, seorang pecatur senior dari Kanada. Namun, sayangnya dalam pertandingan penentuan itu, mental Fiona yang saat itu masih muda akhirnya kalah oleh Kagramanov. Setelah kekalahan dari Kagramanov, Fiona merasa putus asa untuk menjadi seorang master. Ia bahkan menyalahkan Robert karena telah mengenalkannya pada permainan catur. Fiona juga sadar bahwa dirinya hanyalah seorang gadis penjual jagung yang sama sekali tidak pantas memikirkan dirinya untuk menjadi seorang master di dunia catur. Mendengar apa yang dikatakan Fiona, Robert hanya terdiam sambil memeluknya. Setelah kembali ke Uganda, Fiona akhirnya kembali beraktivitas seperti biasanya. Meskipun demikian, tetangga Fiona tetap memberi semangat padanya, karena mereka yakin bahwa suatu hari nanti Fiona akan menjadi seorang juara. Di sisi lain, perusahaan pengairan Afrika menghubungi Robert dan memutuskan untuk menerimanya sebagai seorang supervisor
dengan gaji yang cukup besar. Mendengar hal itu, Robert tidak langsung menerimanya, namun ia lebih memilih untuk memikirkannya terlebih dahulu. Hari-hari pun berlanjut. Siang itu, langit Katwe terlihat sangat gelap, pertanda hujan akan turun yang sangat deras. Sementara itu, Nick yang diminta ibunya untuk menjaga Richard malah pergi bersama Theo dan meninggalkan Richard sendirian di rumah. Akhirnya, hujan turun sangat deras dan membuat rumah keluarga Fiona terkena banjir. Karena Richard tidak ada yang menjaga, ia hampir hanya terbawa banjir. Beruntungnya, ibu Fiona dan Brian segera datang menyelamatkan Richard. Tetapi, karena keteledoran Nick yang memilih pergi dengan Theo daripada menjaga Richard, ibunya merasa sangat marah dan akhirnya mengusir Nick dari rumah. Di momen itu, Nick lalu mengatakan bahwa siang tadi ia menemui Theo untuk meminta pertanggungjawaban karena saat ini ia sedang mengandung anak Theo. Mendengar bahwa Nick sedang hamil, ibunya yang merasa kasihan akhirnya menerima Nick kembali. Setelah kekacauan itu, Fiona pergi ke rumah Robert dan menceritakan masalah yang sedang dihadapinya. Ia merasa sekeras apapun ia berusaha, takdir hidupnya tidak akan pernah berubah. Fiona berpikir bahwa ia hanya akan menjual jagung di pasar dan akan segera menikah seperti kebanyakan wanita di Katwe. Mendengar semua cerita Fiona, Robert merasa sangat prihatin dan mencoba menguatkan Fiona dengan bercerita bahwa ia pernah merasakan hal yang sama. Sejak kecil, ia tidak pernah mendapat kasih sayang dari kedua orang tuanya karena tinggal bersama bibinya. Pada usia 4 tahun, ibunya datang menemuinya. Namun, 2 tahun berselang, ia mendapat kabar bahwa ibunya telah meninggal dunia. Sementara itu, ia belum pernah melihat wajah ayahnya. Sejak ibunya meninggal, Robert merasa hidupnya tidak akan berubah. Namun, kenyataannya, hidup itu menuntut kita untuk berubah. Karena, dari setiap masalah yang kita hadapi, kita dituntut untuk menyelesaikannya. Dengan begitu, kita akan menjadi lebih kuat, seperti halnya bermain catur. Jika kamu mengalami kekalahan, maka itu tidak menjadi masalah, karena kamu bisa memulai permainan dari awal dengan strategi yang lebih baik. Mendengar cerita dari pelatihnya, Fiona merasa lebih tenang. Tetapi, karena di rumahnya terlalu banyak masalah, ia meminta pada Robert untuk tinggal sementara di rumahnya, agar ia bisa fokus melatih kemampuan caturnya. Dengan senang hati, Robert pun mengizinkan Fiona tinggal bersama keluarganya. Keesokan paginya, saat istrinya akan pergi mengajar, Robert mengabarkan bahwa ia mendapat tawaran untuk bekerja sebagai supervisor di perusahaan pengairan Afrika. Setelah menceritakan itu, Robert meminta maaf pada istrinya karena ia tidak bisa menerima pekerjaan itu dengan alasan bahwa Fiona dan semua anak-anak di Katwe masih butuh bimbingannya. Jika ia bekerja sebagai supervisor, maka ia tidak akan memiliki waktu untuk mengajar anak-anak di Katwe. Mendengar permintaan maaf suaminya, Sarah justru membenarkan keputusan Robert. Bagi Sarah, tugas sebuah keluarga bukan hanya tentang finansial, tetapi bagaimana sebuah keluarga bisa memberi manfaat bagi orang-orang di sekitar. Mendengar kebesaran hati istrinya, Robert pun mengucapkan terima kasih. Hari-hari pun berlanjut. Karena Robert sudah berjanji pada ibu Fiona bahwa ia akan menyekolahkan anak-anaknya, Fiona dan Brian kini sudah berhasil masuk di sekolah tempat Sarah mengajar. Sementara saat Brian pulang ke rumahnya, ibunya menanyakan Brian tentang kabar Fiona. Brian menjelaskan bahwa Fiona ingin tinggal lebih lama bersama pelatihnya karena Fiona ingin fokus berlatih catur. Mendengar penjelasan itu, Harriet merasa sangat bersalah karena ia tidak bisa memberikan fasilitas yang baik bagi putrinya. Pada tahun 2011, hampir setahun setelah tinggal di rumah Robert, kemampuan catur Fiona berkembang sangat pesat. Suatu siang, setelah Fiona berhasil mengalahkan Robert, Robert meminta Fiona untuk ikut turnamen Rambonyi, sebuah turnamen catur terbesar di Uganda. Robert menjelaskan bahwa jika Fiona berhasil menjadi juara, maka ia akan mendapatkan izin
untuk bertanding di Master Internasional. Namun, sebelum turnamen itu dimulai, Robert meminta Fiona untuk menemui ibunya dan meminta doa restunya. Mendengar hal itu, Fiona seketika merasa sangat rindu pada ibunya. Keesokan harinya, setelah pulang sekolah, Fiona menemui ibunya yang sedang berjualan di pasar. Di pasar, Harriet melihat Robert yang juga berada di sana. Ia lalu mengucapkan terima kasih karena Robert telah merawat anak-anaknya. Karena tidak ada uang untuk membalas kebaikan Robert, Harriet hanya bisa memberikan beberapa jagung untuk Robert dan istrinya. Pada momen itu, Robert juga berterima kasih pada Harriet, karena dari Harriet ia bisa belajar tentang sikap pantang menyerah untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Beberapa hari kemudian, Fiona pergi ke turnamen Rambunyi. Berkat dukungan semua keluarganya, bayangan kekalahan di Olimpiade seakan sudah tidak ada, sehingga Fiona bisa bermain dengan sangat baik. Kini Fiona sudah sampai di pertandingan final untuk menghadapi Krisa Maganda, seorang master catur dari Uganda. Play, please. Is it me? What does? Setelah kemenangan itu, masyarakat Katwe merayakan kemenangan Fiona dengan mengadakan arak-arakan untuk menyambut kepulangannya. Satu tahun pun berlalu. Pada tahun 2012, nama Fiona semakin terkenal dengan terbitnya buku yang berjudul Queen of Katwe, sebuah buku yang bercerita tentang kisah inspiratif perjalanan hidup Fiona Mutesi. Karena kesuksesannya, pada suatu siang, Fiona mengajak ibunya jalan-jalan ke suatu tempat. Ibunya merasa bingung karena ia dibawa oleh Fiona ke sebuah rumah yang sangat asing. Namun, ketika ia melihat Nick dan cucunya keluar dari rumah itu, ia baru sadar bahwa Fiona telah menepati janjinya dengan membelikan rumah untuk keluarganya.